Shalom Jemaat yang terkasih. Salam jumpa kembali dalam Renungan Masa Prapaskah 2026 GKI Wiyung Royal Residence. Hari ini kita masuki hari ke-29 dalam masa Prapaskah. Tema renungan kita kali ini, percaya meski belum melihat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang dengan hati yang terbuka. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk memahami makna sejati dari pengorbanan dan kebangkitan-Mu. Bantu kami ya Tuhan agar dapat mendengarkan firman-Mu dan memahami kehendak-Mu. Jemaat yang terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Umat Tuhan, setelah kemarin kita belajar memohon penglihatan, hari ini kita akan belajar satu langkah iman berikutnya. Percaya meski belum melihat. Pernahkah saudara merasakan hidup itu seakan runtuh karena saudara kehilangan kepastian? Ketika doa-doa belum terjawab, situasi ekonomi belum membaik, atau pemulihan fisik yang dinantikan belum kunjung tiba? Seringkali kita berkata dalam hati, "Tuhan, jika saja aku bisa melihat tanda-Mu, aku akan percaya." Namun kenyataannya kita justru terjebak dalam kecemasan karena terlalu mengandalkan apa yang bisa ditangkap oleh mata indrawi saja. Marilah kita membayangkan Thomas yang bersikeras ingin mencucukkan jarinya ke bekas paku Yesus sebelum ia mau percaya. Mungkin seperti itulah keberadaan kita saat ada di hadapan Tuhan, penuh dengan syarat dan pembelaan diri. Kita sering menyikapi janji Tuhan dengan mengeraskan hati hanya karena belum ada bukti yang nyata di depan mata. Padahal disinilah sebenarnya pintu pembaruan Tuhan akan terbuka ketika kita mau merendahkan hati dan mengakui keterbatasan logika kita. Bacaan hari ini terdapat dalam Yohanes 20 ayat 29 adalah pengingat bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada penglihatan, melainkan pada keteguhan roh. Yesus menegaskan bahwa ada kebahagiaan khusus bagi mereka yang mau melangkah dalam ketaatan meski belum melihat ujung jalannya. Sebagaimana Daud menyadari bahwa hati adalah pusat kehendak, kita pun harus meminta agar Tuhan memurnikan hati kita dari ketidakpercayaan yang seringkali membelenggu perjalanan hidup kita. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit kembali dari keputusasaan. Iman bukanlah hasil dari kekuatan diri sendiri, melainkan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk tinggal dalam Roh Kudus, sehingga kita memperoleh kemampuan untuk mengalami pemulihan, bahkan di tengah situasi yang belum berubah. Percaya, meski belum melihat adalah awal proses pembentukan Tuhan sedang dikerjakan dalam batin kita. Umat yang diberkati Tuhan, hari ini Tuhan memanggil kita untuk membuka diri atas setiap keraguan yang menghambat iman kita. Jangan lagi mengeraskan hati terhadap janji-janjinya. Marilah kita meresponi panggilan Tuhan dengan hati yang remuk dan bersedia dipulihkan, agar kita dapat melihat kemuliaan-Nya bekerja melampaui apa yang sanggup dilihat oleh mata dunia. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai pertanyaan reflektif, pertama, bagaimanakah dari janji Tuhan yang saat ini paling sulit saudara percayai karena belum melihat buktinya?
Pertanyaan kedua, apakah keraguan saudara selama ini menjadi penghambat untuk mengalami pemulihan dan pembaharuan batin dari Tuhan? Umat Tuhan, ambillah satu komitmen untuk tetap melangkah dalam ketaatan hari ini, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Meskipun saat ini saudara belum melihat hasil atau jalan keluar dari pergumulan yang sedang dihadapi. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, dalam kerendahan kami akui bahwa kerap kali merasa gagal untuk membangun iman kami semakin kuat. Iman hanya kami bangun dengan dilandaskan pada apa yang kami dengar dan lihat saja. Namun pada hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan iman percaya kami kepadamu haruslah dapat tetap kami pelihara dengan baik, meskipun ada banyak pembenar yang kami miliki untuk tak lagi setia kepadamu. Mampukan kami untuk tetap percaya kepadamu, meskipun kehidupan kami sedang tidak baik-baik saja. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini sampai berjumpa kembali esok. Tuhan memberkati kita.